Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Anjar. Selamat datang di The Official Auto. Nah, kalau bulan-bulan kemarin Hyundai Indonesia merilis Stargazer Active yang sudah diperbaiki. Nah, hari ini mereka kembali menawarkan varian baru, yakni Hyundai Stargazer Essential. Seperti apa kelengkapannya? Ayo kita bongkar satu persatu. With froze, cold night and the winter hot cold. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah. The end. Got to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Oke, kita bahas dari bagian eksterior dulu. Untuk bagian eksterior Hyundai Stargazer Essential, dia punya grill yang dibalut lapisan hitam. Ya kayak black chromium sih, jadi glossy gitu di depannya. Kemudian di bawahnya ada bumper yang dilapis cat silver. Untuk penerangan depan, dia sudah pakai LED bersama lampu siang hari DRL yang juga pakai LED. Kemudian di atap sudah ada shark fin antena. Lalu untuk bagian kaki-kaki, seluruh varian Stargazer menggunakan pelek 16 inci. Tapi khusus di Essential dia pakai pelek 16 inci yang berbalut cat silver. Kalau yang di Prime dia pakai dual tone. Nah, yang menarik dari varian Essential ini, dia posisinya sebenarnya menggantikan Trend. Tapi dia harganya kalau dilihat sih agak affordable ya untuk level LMPV. Masih kelengkapan di eksterior, si Essential ini dia punya spion yang sudah auto retractable, auto fold kalau kita kunci dari luar. Kemudian untuk gagang ininya, pintunya, dia berbalut chromium. Sudah keyless loh. Jadi Anda tinggal kantongin remote, kalau buka atau maupun keluar tinggal tekan tombol yang ada di sini, di handle. Kalau kita cek di bagian buritan, nah Stargazer yang Essential ini sama sebenarnya dengan varian-varian lain. Ada tulisan Stargazer, ada logo Hyundai-nya juga di sini. Kemudian ada semacam lampu ekor yang memanjang LED. Di atasnya juga ada stop lamp. Ya sama sih dengan yang lain-lainnya. Oke, Hyundai Stargazer Essential ini punya harga on the road itu sekitar 272 jutaan ya. Tapi kelengkapannya boleh dibilang bersaing dibandingkan rival-rival sekelas. Kalau kita dilihat dari head to head-nya ya, paling dekat tuh kayak misal Mitsubishi Xpander X itu dijual sekitar 280 jutaan. Jadi ada perbedaan sekitar 6-7 jutaan. Untuk kelengkapannya, yang paling menarik, Hyundai itu udah mendengarkan banyak masukan lah dari konsumen, dari berbagai halayak ya, untuk memapras bagian dashboard, khususnya yang di meter cluster. Kalau dulu kan menjulang tinggi, sekarang sudah dibuang. Jadi satu, fungsinya itu menambah visibilitas ya jelas. Kalau yang dulu tuh jelek banget, asli. Kita nyetirnya jadi harus menaikkan jok. Nah, dengan dihilangnya bagian ini nih, panel-panel di sini, kita nyupir kayaknya depan visibilitasnya lebih enak. Terus biar ada sentuhan premium kali ya. Jadi si Hyundai itu memberikan sentuhan black piano di sini. Jadi kelihatannya tuh glowing. Terus dari sektor hiburan, kita lihat dari yang dekat-dekat dulu ya. Dia menawarkan head unit 8 inci dengan multi sambungan. Jadi Anda bisa dengerin musik atau mendengarkan musik dari berbagai sumber. Kemudian untuk meter clusternya, nih menarik juga nih. Jadi meter clusternya udah digital, steeringnya belum pakai kulit sintetis, tapi ya oke lah, digenggam masih nyaman. Terus dia tidak ada cruise control, yang tersedia itu cruise control tuh hanya ada di Style dan Prime. Jadi posisinya Essential itu pertama ya, kita kalau ngeliat kasta dari bawah itu ada Active, kemudian ada Essential, kemudian ada Style, baru Prime. Nah, Prime dan Style tuh udah ada cruise controlnya, kalau ini belum ada. Ya wajar lah dengan harga 270-an, ya kita nggak bisa minta banyak-banyak ya. Kemudian panel AC-nya, penyejuk kabin, masih manual, pakai knob putar. Nah, kita bisa mengaturnya nih ke kiri ke kanan. Ada tingkat suhunya, ada tingkat blowernya,
dan posisi semburan angin. Secara umum ya sama lah dengan Stargazer yang sebelum-sebelumnya. Dia joknya pakai fabric atau kain, tapi nyaman sih untuk kalau kita tumbangin bisa nopang kedua kaki kita dengan sempurna. Seharusnya kalau misal untuk perjalanan jauh nggak gampang capek, nggak gampang begel kaki kita. Kalau kita ngomongin fitur, kita kupas fitur yang ada di dalam varian Essential ini, yang IVT ya khususnya ya. Yang IVT dia punya ABS, EBD, Brake Assist, ada Vehicle Stability Control, kemudian ada Hill Start Assist. Jadi lumayan komplit lah untuk di level ini. Terus di sini nih menarik juga nih, ada Drive Mode, ada 4 yang ditawarkan, yaitu Eco, Normal, Sport, dan Smart. Gitu. Kalau kita nggak mau repot tentuin modenya, tinggal pilih yang Smart. Jadi biar komuter atau ECU yang nentuin, gitu, sesuai dengan gaya kita berkendara. Walaupun varian Essential itu kelas agak ke bawah gitu, di atasnya aktif, tapi dia lumayan lah Hyundai menambahkan soft touch di sini, di door trim, kemudian di armrest, terus sisanya ya masih sama. Kemudian di depan ada USB, ada power outlet untuk mengisi gawai kita atau gadget. Untuk fitur lainnya, di sini ada TPMS, tapi karena ini bensinnya habis, jadi kita nggak bisa munculin tire pressure monitor. Sebelumnya dia sebetulnya ada nih, yang di Essentialnya ada. Jadi kita bisa ngecek nih tekanannya tanpa harus ngelihat langsung. Ya menarik sih, itu menolong kita banget sih kalau kita misal amit-amit ya di jalan gitu ada penjamret yang kita sering lihat nunjuk-nunjuk ke ban, kempes badan, kita cek di sini. Oh enggak kok, aman. Ya udah tinggal lanjutin aja. Berarti itu mungkin orang yang jahat kali ya. Itu salah satu fungsi TPMS itu penting menurut saya untuk zaman sekarang. Lanjut soal engine. Stargazer Essential dia punya engine Smart Stream 1,5 liter DHC yang memiliki tenaga maksimal 115 PS. Kemudian torsi puncaknya didapat sampai 144 Nm. Untuk ukuran LMPV, kalau kita ngelihat data di brosur ya, dia harusnya unggul karena beberapa rival itu cuman 110, 105 sampai 138an doang torsinya. Dia harusnya unggul. Kemudian untuk opsi transmisi Essential ini dia punya manual 6 speed dan juga IVT. IVT itu sebenarnya ya sama aja lah dengan CVT, itu bahasanya Hyundai aja yang membedakan. Penyalurannya ya mungkin sama ya dibanding varian-varian yang lainnya, karena ya kita udah pernah nyoba yang IVT maupun yang manual. Smooth sih untuk Hyundai ini. Kalau ada pertanyaan bagaimana nih handlingnya, ya saya rasa sama sih, karena kan di varian yang Prime pun ya dia pakai suspensi depan McPherson Strut, kemudian di belakangnya Torsen Beam, harusnya sama, tidak berubahan. Salah satu mobil yang masuk dalam menurut saya nih pribadi, selama menguji beberapa mobil, Stargazer itu masuk 3 besar lah yang punya handling menurut saya enak kalau dipakai di jalan yang kurang baik maupun berselancar di jalan bebas hambatan. Di bensi sama konfigurasi, ada yang 7-seater, ada yang 6-seater, yang captain seater ya. Harganya berbeda sekitar 1 jutaan antara yang 7-seater atau yang captain seat 6-seater. Lanjut di baris kedua nih. Di baris kedua dengan postur saya yang 173 cm ya masih relatif nyaman lah ya. Karena si Stargazer itu punya wheelbase 2780 mm. Itu salah satu yang terpanjang di kelasnya. Mereka bisa mengkonfigurasikan tatanan kabin dengan lebih baik. Artinya kelapangan bisa didapat lah ya. Baris kedua sama tetap pakai fabric, materialnya kain. Ada soft touch juga di door trim. Kemudian ada double blower. Kelengkapan buat penumpang. Di sini ada dual port USB. Lumayan lah bisa ngisi gadget kita ya kalau misal kita mainan gadget sepanjang perjalanan. Ini bisa dilipat sama dengan bangku ketiga juga, tapi bangku ketiga pastinya sempit ya. Mungkin lebih cocok untuk naruh barang-barang atau anak kecil. Anak kecil aja sebenarnya nggak nyaman, lebih cocok buat naruh barang-barang. Oke teman-teman, itulah kelengkapan
Stargazer Essential IVT yang harganya 272 jutaan. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Tertarik untuk beli nggak? On whatever they sold me, that's the old me, yeah. 6 years later, trying to find me, still trying to figure out the mind piece, looking for the love inside me, inside me.